kabar nih teman-teman semua? Baik ya. Semoga baik semua ya hari ini. Iya, gak terasa banget nih kita sekarang di video ini bakalan menjadi video terakhir ya di mata kuliah ini. Sedih banget nih, gak terasa banget ya gitu dari video ke video gitu, dan ternyata sekarang kita udah menjumpai video terakhir gitu ya. Sedih banget gitu. Tapi sebelum itu kan pepatah mengatakan tak kenal maka versinya Islami ya. Oke, tak kenal maka tak sayang. Dengan itu perkenalkan, nama saya Miftah Firdaus Setiawan. Ya, dan saya Nazira Fitriyatunisa. Oke, spesial di talk show terakhir ini kita bakalan memandu ya. Di mana nih talk show-nya? Tentunya di mana ini sekarang kita? Mana kita ya? Oke, seperti biasa kita berada di aula ya, di aula fakultas. Oke, masih sama dengan tajuk sebelumnya bahwa talk show kali ini tuh apa katanya slogannya, masih ingat nggak Nazira? Ya, teman-teman masih ingat? Masih dong. Masih ya. Oke, kalau kita bilang nyeni bari ngaji bareng Pade di dalam tajuk Teman-teman bilang apa? Diksi Redaksi Semanggi. Oke, kita coba ya. Oke, kita coba 1, 2, 3. Nyeni bari ngaji bareng Pade di dalam tajuk Diksi Redaksi Semanggi. Iya betul, apalagi topik yang akan kita bahas hari ini adalah tentang bidadari surga. Wow, luar biasa sekali ya. Ya, sebelum masuk ke topik kayaknya kita undang dulu nih ya yang Iya, betul, ya, yang pastinya. narasumber kita gitu. Siapa lagi kalau bukan? Pak Dedi Sulaiman. Oke, terima kasih dipersilakan. Luar biasa, selamat datang Bapak. Terima kasih. Sehat. Sehat. Baik. Aduh, aku sampai mau jatuh ya ini. Satu semangat. Iya ya. betul. Ternyata ikut mundur kursinya. Oke, oke nih Pak. Ternyata dari pertemuan ke pertemuan akhirnya kita sampai juga di pertemuan terakhir ya pada pertemuan ini. Dan lagu yang akan kita bahas dari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari ya, itu tentang bidadari surga gitu. Pasti tahu ya. Kita Ya. semua pasti tahu lagu ini karena walaupun ternyata walaupun sudah menjadi almarhum, lagu-lagunya, karya-karyanya itu masih sangat dikenal gitu ya Pak. Iya betul. Jadi sangat viral gitu, lagu ini sempat juga viral. Iya, sebelum masuk ke topik kira-kira bidadari surga itu menurut Nazira gimana nih? Apakah seperti ini? Aduh, terima kasih sekali ya. Amin. Kalau bidadarinya mungkin iya ya. Bisa ya. Tapi kalau di surganya ya amin. Amin. Oke. Oke, karena mungkin pandangan Nazira udah nih, menurut Bapak nih kira-kira kenapa mungkin almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari ini mengambil judul ini gitu Pak? Kenapa bidadari gitu? Iya. Kenapa tidak perempuan surga gitu? Iya, bidadari itu lebih dari perempuan ya. Karena memang itu diksi yang diambil dari Al-Quran. Memang perumpamaan tentang cinta mahabbah itu tetap ke perempuan. Walaupun laki-laki dan perempuan tercipta sama, tetapi yang namanya cinta laki-laki itu selalu diumpamakan cinta pada perempuan. Jadi saking cintanya itu seperti itu. Makanya di dalam Al-Quran itu diksinya memang bidadari dan tidak terceritakan bidadara ya. Saya nggak tahu apakah perempuan mencintai laki-laki itu biasanya tidak seperti laki-laki yang mencintai itu dengan romantisnya. Terciptanya ribuan puisi itu rata-rata buat perempuan. Kalau perempuan buat laki-laki adalah 1-2 gitu. Tapi perumpamaan cintanya itu bidadari dan itu asosiasinya itu terhadap perempuan gitu. Bidadari. Luar Hanya biasa sini banget dong ya. Pak. Kalau sama perempuan punya cinta tuh. Oke, luar biasa banget ya dari judulnya juga. Mungkin kita bisa langsung ke liriknya mungkin ya Pak, Baik. karena tidak sabar banget nih gitu ya. Aduh. Nah, liriknya juga, wah ada Arabnya juga nih ya. Iya, itu liriknya. Oke ya. Oke, nih di lirik yang pertama ada setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Cinta gitu ya Pak. Menurut Bapak sendiri makna cinta itu apa sih gitu? Oke, dan kita akan bahas liriknya. Mungkin ini teman-teman dari tim musik ingin segera tampil. Oh iya betul. Sehingga- Iya betul. Kita sampai lupa ya, saking antusiasnya mendengar ya. Kita harus tahu dulu lagu
kita bahas liriknya. Iya, biasanya ada nyanyinya juga ya, tapi ini mungkin saking antusiasnya. Oke deh, mungkin kita persembahkan dulu ya. Paduan suara Mas Bisa yang luar biasa ini. Kita persembahkan lagu Bidadari Surga dari Mas Jeffrey Al-Bukhari. kayak ngerasa dimension gitu. Seperti dimension gitu. Oke, kita kupas mungkin ya lirik per liriknya nih. Dari pertama, setiap manusia punya rasa cinta gitu ya. Cinta menurut Bapak sendiri apa sih makna cinta gitu Pak? Apakah sesuci itu gitu? Sesuci itu. Baik, kita lihat baris pertama ya, dari setiap manusia punya rasa cinta ya.
manusia itu kan tercipta ada fisiknya ya, ada jiwa. Kalau dalam bahasa Arab memang beberapa istilah kita itu, kalau kita tahu nafs ya, kullu nafsin itu nafs, kita itu sebagai nafs. Tapi kita juga punya jiwa, jiwa itu jadi berbeda. Kemudian ada ruh, kalau dalam bahasa Arab itu sesungguhnya aku tiupkan ruh, ruh juga jadi berbeda. Ada ruh, ada nafs, kemudian ada batin ya, mohon maaf, lahir dan batin. Batin juga sesuatu yang berbeda ternyata. Dan di sini ada cinta ya, jadi cinta itu sesuatu yang abstrak ya. Cinta itu abstrak dan Allah menciptakan manusia. Setiap manusia punya rasa cinta, baik cinta kepada sesama, maksudnya manusia, bukan cinta sesama ya, sesama makhluk ya, sesama itu manusia, laki-laki perempuan, dan itu terciptanya itu natural ya. Makanya mungkin kalau ada yang sesama jenis itu dilarang karena itu tidak natural dan itu tidak sesuai dengan fitrah manusia menurut Al-Quran, sehingga rasa cinta yang ada pada diri manusia itu tersalurkan dengan baik itu pasangan. Dan seperti biasa kalau kita sudah beres urusan dunia, harus sampai juga cinta pada Allah. Di umur berapa kalian, di makom kalian bagaimana, itu harus sampai. Jadi guys, luar biasa ya. Harus sudah ingat Allah. Ya, luar biasa. Berarti kita juga bisa ambil kesimpulan kesucian cinta itu ternyata dilihat dari bagaimana luar biasanya gitu kayak setiap orang memiliki rasa cinta seperti itu. Jadi betul Miftah, yang mesti dijaga kesuciannya itu manusia. Kalau dibiarkan, kan ego ya dalam psikoanalis itu kan kecintaan tanpa batas kan. Jadi manusia itu kalau tidak dijaga itu memang akan tidak baik, semua kemana-mana gitu. Makanya dalam Al-Quran kita tahu bahwa cinta itu dijaga dengan pernikahan agar setia dan ada tanggung jawab anak dan keturunan. Itu sebetulnya kesucian antara cinta berdua yang disatukan dalam sebuah pernikahan. Ini sedikit menarik nih Pak, dijaga dalam sebuah pernikahan. Itu yang kalau anak-anak zaman sekarang bagaimana Pak? Mereka sudah mencintai gitu ya, sudah merasakan cinta. Yang namanya apa? Pacaran gitu, dengan ikatan pacaran. Nah, apakah itu berarti kesuciannya tidak dijaga gitu? Karena kan kalau tadi menurut Bapak kesuciannya itu dijaga dengan ikatan pernikahan. Kalau pertanyaan yang bagus ya, karena itu realita, karena itu fakta. Kalau kamu bertanya seperti itu, tidak apa-apa kalau dalam hal ta'aruf, saling mengenal. Cuma tadi yang pertama kita harus ada komitmen, diperkenalkan juga ke orang tua bahwa kamu itu sudah saling mengenal, agar tanggung jawab dan orang tua itu tahu kamu itu sama siapa, dan nanti sampai tingkat jenjang ke pernikahan. Satu hal pesan saya, kalau kalian seperti itu, biasanya kalau tingkat pacaran misalnya ya, itu banyak hal yang memang harus dijaga ya, banyak hal yang harus dijaga, karena ketika sudah menikah dan harus mempertahankannya puluhan tahun, itu ujian yang nyata gitu. Kalau kamu selama pacaran bisa ya setia dan lain sebagainya, ketika udah nikah itu adalah tantangan yang real yang harus kamu hadapi kalau bisa seumur hidup. Ya, dengar guys yang lagi pacaran. Betul ya. Oke, luar biasa banget nih. Dari pertama mungkin ke lirik selanjutnya ya, Nazira boleh. Ya. Oke. Kita lirik selanjutnya mungkin ya. Nah ini di lirik selanjutnya itu ada, namun ada kala insan tak berdaya saat dusta hampir bertahta. Aduh, sangat dalam sekali ya teman-teman di sini. Jadi maksudnya itu Pak, insan tak berdaya ini Pak ya. Atau kalau menurut saya insan itu kita gitu sebagai manusia gitu. Apa kita setidak berdaya itu sampai bisa nih dusta atau kebohongan ini mampir gitu. Kalau kayak gitu kita tidak bisa dong menjaga apa itu kesucian cinta dan lain-lain. Baik, terima kasih. Para hadirin yang saya hormati, sebetulnya kalau kita bertanya pada diri sendiri, sebetulnya setan yang ada dalam diri kita itu memang kita sendiri atau memang manusia? Seperti tadi ya, kalau misalnya ada kala insan tak berdaya, kalau kita susah bangun jam 3,
itu sebetulnya kamu sebagai manusia atau kamu menyalahkan ini Pak setannya tuh ini susah ya, jadi mau bangun jam 3 itu sebetulnya setan atau kamu gitu ya. Jadi memang yang namanya setan itu ada dalam aliran darah kita dan ada kala, makanya ada kala itu kan tidak selalu ya. Ada kala insan tak berdaya, maksudnya setan merasuki. Nah, kalau yang setan merasuki itu biasanya yang lagi pacaran. Setan merasuki itu seperti itu. Jadi kita tak berdaya dengan tipuan yang puitis misalnya, atau dengan hal-hal yang PHP misalnya, tak berdaya sehingga saat dusta mampir bertahta hilang ingatan. Udahlah gimana nanti. Nah, itu yang tidak boleh. Kita sebagai orang yang akademik, intelektual harus bisa mengontrol diri gitu ya, agar iya, Pak. Jadi, tapi terutama untuk yang sudah merasakan pacaran ya, bucin dan lain-lain itu sangat berbahaya. iya. Ada kalanya memang kita menjaga itu biar nanti dinikmatinya setelah nikah saja kesannya ya. Yes, luar biasa. Next Next kali ya. Aduh, udah mulai meresapi nih ke hati. Kita next aja ya. Oke, ini ada lirik selanjutnya. Ku inginkan dia, ya, slide selanjutnya. Rina, ku inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Gitu ya, Pak. Ternyata ini juga ada sangkutannya gitu ya tadi dengan pernikahan. Gimana nih Pak kira-kira pandangannya? Baik, ku inginkan dia. Sebenarnya ini kalau dalam pragmatik itu tersebutkan dulu ya. Ku inginkan dia, dianya kemana ya? Kita disebut dengan deiksis kalau dalam pragmatik. Ini Pak, dianya manusia atau Tuhan, manusianya laki-laki atau perempuan, nanti baru disebutkan. Itu ada analisis makna gramatikal. Sebenarnya ku inginkan dia yang punya setia, itu dia. Pernikahan itu adalah agar kalian setia pada pasangannya masing-masing. Sehingga di sini kalimat selanjutnya mampu menjaga kemurniannya, ya laki-laki gak kemana, perempuan gak kemana, kalian saling setia, itu yang paling penting ya. Dan kalau nikah itu masih banyak gangguan gitu ya, tapi kalau sudah nikah kesana itu yang paling penting. Sehingga kalau kalian punya banyak masalah dan berbagai hal sebelum nikah, silakan banyak. Dan kalian putuskanlah sebelum nikah akan bagaimana. Karena kalau sudah nikah, punya anak, kalian harus sudah tersatukan dan harus tidak ada yang membuat kamu itu berpisah. Apalagi udah punya anak, kan masa masih memikirkan diri sendiri. Kamu udah gak cinta, ini gak cinta tapi anak udah 3 bagaimana gitu. Jadi menjaga kemurnian adalah untuk saling setia dan selamanya. Berarti tadi kemurnian itu ternyata tidak kembali ke perseorangan ya Pak, tapi kesetiaan itu sendiri. Gitu. Ya. Betul. Oke, luar biasa, dalam nih ya, makin dalam. Coba deh Nazira kita next ya, ke lirik selanjutnya. Iya, nah ini lirik selanjutnya. Oke, ini sangat ada pesan buat saya di sini. Saat ku tak ada, ku jauh darinya, amanah pun jadi penjaganya. Nah, di sini kalau saya merasapi liriknya sambil membayangkan scene-nya itu, saya merasa kayak ini pesan dari seorang suami ke istrinya gitu. Misal kayak kalau suaminya lagi tidak ada di rumah, dia izin untuk pergi misalnya keluar kota dan lain sebagainya, selama istri itu di rumah, yang jadi penjaga istri itu ada amanah dari suaminya gitu, dimana istri nggak boleh gitu ya. Istri itu tidak boleh memasukkan kayak tamu lain, apalagi laki-laki, selama suaminya tidak ada di rumahnya gitu ya Pak. Ya betul, memang betul. Saat ku tak ada berarti kunya deiksis juga. Dalam hal ini berarti yang Nazira katakan itu sebagai laki-laki, sebagai suami, ku lagi jauh darinya, dari seorang istri, amanah karena dalam hal kita tidak termasuk munafik itu adalah kita menjaga dan melaksanakan amanah. Jadi kalau kata suami, saya pergi dulu, kamu jangan keluar, ya memang tidak boleh ada tamu, tidak boleh ada laki-laki yang masuk ke rumahnya, dan itu adalah amanah, memang harus dijaga. Betul. Tapi Pak, kalau seperti ini, saya merasa kalau pesannya emang benar-benar seperti itu, berarti kan kalau seorang istri tidak, berarti harus makhluk gitu loh Pak, baru bisa disebutkan tadi liriknya adalah bidadari surga gitu. Nah, tapi kalau misalnya seorang istri yang punya pendapat atas kayak amanah atau perintah suaminya ini, apakah itu tidak termasuk, tidak bisa masuk ke dalam golongan bidadari surga?
Baik, hadirin yang berbahagia, sebetulnya kan kita itu dalam literasi Al-Quran tahu ya, surga aja banyak ya, ada sampai 7, mungkin 7 dalam Al-Quran juga kan itu menyatakan banyaknya ya. Ada surga Firdaus, ada Jannatun Na'im misalnya. Jadi kita beragam sebetulnya. Jadi yang menurut kamu, aduh kalau ini saya tidak bisa masuk dalam kategori bidadari dong. Memang misalnya tidak, tapi kan surga itu bukan selalu jadi bidadari kan, karena surga juga banyak, kamu bisa memperoleh dengan amalan yang mana gitu untuk menjadi ahli surga, kalaupun tidak jadi bidadari. Jadi kalau untuk amanah itu kamu mau berpendapat, saya pikir itu hal yang biasa. Tapi kalau kamu dengan nurutnya pada suami, kamu jadi bidadari. Kamu kalau tidak punya pendapat ini tuh, yang penting dunia kan cuma 60-70 tahun, sedangkan surga itu abadi. Kamu kalau abadi udahlah, saya pokoknya nurut aja. Kamu dengan menyatakan kamu nurut pada suami, udahlah saya surga aja, mau bagaimanapun. Kalau pendapat saya pikir sesuatu yang alami saja, biasa berpendapat. Ya karena menurut saya banyak banget ya, gitu ya, seorang istri yang selalu berpendapat terhadap suami. Mungkin kita next kali ya. Ya, ke lirik selanjutnya nih. Di saja ada disebutkan hatimu tempat berlindungku dari kejahatan. Satunya ada 3 ya Pak. Tuhanku merestui itu, dijadikan kau istriku, dan dipukas engkaulah bidadari surga. Gitu ya. Gimana nih Pak? Iya. Ya, ke ini di ref ya. Iya, masuk ke ref. Oke. Ya, saya melihat memang di sini hatimu berarti ke perempuan, tempat berlindungku dari kejahatan syahwat. Di sini ya, kalau kita melihat diksinya itu kejahatan, dan mungkin bisa jadi sebetulnya diksinya itu kejahatan karena kalau dalam hal ego, kembali lagi kita di psikoanalisis, bahwa ego itu kalau tidak dijaga itu mana-mana. Bahkan harta kuasa kuota atau apa sih? Harta kuasa tata wanita yang wanita terakhir bisa menjadi satu. Karena orang kalau sudah ingin istri, ingin yang berbagai itu dari syahwat, itu kejahatan. Makanya di sini diksinya itu hatimu tempat berlindungku. Jadi kalau orang sudah menikah dan perempuan itu mengabdikan diri, itu yang disebut dengan memang menjaga kejahatan. Kalau tidak seperti itu, laki-laki itu liar, syahwat itu liar, kejahatan itu liar. Makanya di sini disebutkan itu diksinya itu kejahatan. Makanya dengan menikah itu akan terjaga gitu ya, terjaga. Dan di sini Tuhanku merestui itu karena nikah kan. Kalau dengan nikah itu berarti kejahatan, dan itu menjadi direstui itu ya udah jadi pahala. Beberapa hal gitu ya, istri untuk amanah dan mengikuti jalan suami itu pahala. Bahkan laki-laki kalau misalnya bercampur dengan istri yang sah direstui Allah, itu jadi pahala. Kejahatan itu jadi pahala kalau sudah nikah. Itulah makanya sudah diatur dalam Al-Quran. Jadi barulah di sini kaulah bidadari surga, karena memang itu yang menjadi pelindung dari kejahatan. Sangat menarik. Tapi di sini ada sesuatu yang menarik ini Pak. Di sini yaitu hatimu tempat berlindung dari kejahatan syahwatku. Dan tadi kata Bapak, kalau belum menikah laki-laki itu liar gitu ya Pak. Nah, bagaimana ini para para lajang-lajang yang belum menikah gitu ya? Apakah terutama laki-laki gitu ya? Apakah itu mereka menjadi besar gitu? Ya, itu alami, karena Allah itu menciptakan manusia untuk beranak pinak, di Al-Quran itu disebutkan, dan ujungnya sih intinya sama, untuk mengesahkan Allah. Makanya ya ada gitu, syahwat itu memang ada, makanya dijadikan pernikahan agar samawa gitu ya. Dan karena kalian hidupnya masih puluhan tahun ya, kalian sekitar 20 ya, 19-20, kalian bisa menjaga. Nantilah kalau sudah nikah kalian masih 20, 30, 40 tahun lagi itu memungkinkan. Jadi tolong dijaga. Ya kalaupun ada syahwat, ada godaan setan, kamu tolong jaga. Makanya kalian berpendidikan, kalian kuliah, karena agar intelektual kamu, otak kamu itu mengendalikan semuanya. Dengerin ya para lagi. Oke, kita coba ke slide berikutnya yang dirasa ini mungkin ternyata pamungkasnya ya dari orang ini. Ini ada doa yang disematkan gitu ya Pak di sini, dan diambil dari surat Al-Furqan. Dan bagaimana nih Pak pandangannya terkait ini?
Ini yang Al-Quran ya, bahwa di sini menunjukkan penghormatan dan kecintaan terhadap ajaran Islam. Ayat ini merupakan doa yang dipanjatkan oleh umat muslim untuk mohon kepada Allah agar diberikan pasangan yang baik dan keturunan yang menjadi penyejuk mata serta menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Itu tujuannya. Sehingga memang kalau ego itu adalah liar, itu adalah kejahatan. Kalau kamu memiliki pasangan, istri-istri yang menjadi penyejuk mata, itu adalah hal berupa anugerah ya, sehingga kamu bisa berjalan, bisa jadi pemimpin, dan kamu hidup secara normal dengan ajaran Islam, begitu tujuannya. Jadi ini kayak doa seorang laki-laki gitu ya, Ya. Pak? Sebagai pemimpin memang harus laki-laki yang berdoa, karena di sana harus menjaga anak dan istri. Mungkin kalau doanya itu istri jaga anak dan suami, lebih banyak suami yang harus anfusikum wa ahlikum. Jadi jagalah ya keluarga dan anak keturunan itu dari api neraka, yaitu laki-laki yang harus berdoa karena sebagai pemimpin. Karena kan tadi kalau istri mah hanya nurut aja jadi surga, kalau laki-laki nggak bisa nurut ke istri jadi surga. Iya betul. Iya, jadi laki-laki harus berdoa karena dia tanggung jawab membawa anak istri. Iya. Oke, ini sebenarnya kita masih mau panjang ya, cuman karena audiens mungkin ada yang mau bertanya, barangkali boleh. Ya. Ya mungkin Ada dua pertanyaan ya. para laki-laki atau seorang yang calon istri yang tidak setuju dan bagaimana? Oh ini ada di satu audiens kita ya. Iya, betul. Ya mungkin ini juga terkait doanya mungkin. Ya, ini pertama, nama saya Mas Nijar. Saya mau bertanya ini soal ini tuh liriknya menggambarkan konsep cinta dan kesucian dalam konteks hubungan pernikahan ya. Betul. Betul. Terus tuh apakah ini lagu ini tuh memberikan gambaran yang realistis seorang pasangan suami istri gitu? Ataukah ini aspek-aspeknya itu terlalu idealis atau terlalu idealis Oke. atau romantis? Oke, pertanyaan yang bagus ya Pak. Apakah ini terlalu idealis atau memang realistisnya seperti ini gitu Pak? Oke, ya. Ya dari kata idealis itu dari kata ide itu adalah yang ada secara konsep. Memang yang namanya manusia itu kalau dibiarkan tanpa Al-Quran, tanpa Sunnah, tanpa Rasulullah, ya kita itu liar dan neraka adalah tempatnya. Makanya kita itu ada Al-Quran, ada hadis, dan ada contohnya Rasul agar kita itu hidup benar gitu. Jadi kalau menurut penanya tadi apakah ini idealis, memang hidup kita itu harus idealis, harus yang sesuai dengan ajaran Al-Quran. Karena kita hidup cuma 60-70 tahun, itu pun kalau sampai tua ya, walau alam kita umur tidak ada yang tahu. Dan memang harus mengikuti aturannya, karena aturan itu dibuat secara fitrah dari Allah untuk manusia, agar manusia sesuai dengan fitrahnya dan kamu bisa masuk ke dalam golongan surga gitu. Jadi kalau saya ini idealis dan kamu harus sampai. Manusia itu oleh Allah diciptakan karena Allah itu Maha tahu, kamu itu harus sampai dan kamu bisa sampai. Kalau misalnya kamu secara diri, Pak saya nggak kayak gitu, ya bisa, karena tempatnya itu kan memang ada dua tempat dan tetap gini, di mana-mana yang namanya para kiai, para ustadz itu selalu menyatakan bahwa ini jalan ke surga, ada amalan ini, ada amalan apa. Tapi jalan ke neraka itu nggak ada amalannya. Kalau kamu mana di Al-Quran, kalau mau masuk neraka itu jalannya begini. Kalau nggak ada. Tapi orang itu katanya kalau ke neraka itu lebih banyak. Tapi kalau ke surga itu sudah seperti ini, udah ada jalannya, ada amalannya, masih juga golongannya sedikit. Jadi memang terima kasih yang nanya bahwa ini adalah idealis. Saya juga setuju bahwa ini idealis, tapi manusia harus sampai kepada sini. Oke, bagaimana terjawab mungkin ya? Ya mungkin sudah terjawab. Jadi kita sebagai orang Muslim harus mengikuti ideal yang dipedomani oleh Al-Quran. Nah, Iya. Oke, ya. luar biasa sekali. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Sama-sama. Satu pertanyaan lagi mungkin ya. Ya. Aduh, Oh, hari ini penanyanya akhwat semua. Ikhwan. Baik. Iya. Iya. Coba. Ada akhwat di sini mau bertanya. Nama saya Arif Saripudin. Saya izin bertanya ya. Bagaimana sih lirik lagu ini memahami kesalahan dan penyesalan dalam konteks hubungan pernikahan? Kemudian, apakah lirik ini memberikan pesan tentang pentingnya memaafkan dan memperbaiki kesalahan dalam menjaga keharmonisan hubungan? Apa bagaimana ya?
Oke, Oke, ternyata mungkin ya. Wah, sangat dalam. untuk menjaga tadi mungkin ya Pak, Ya, tentang menjaga. kesuciannya. Lagi yang tadi ya. Ya, hadirin yang saya hormati, memang yang namanya menjaga tadi ya, menjaga kesucian, menjaga kemurnian itu hal yang berat karena itu adalah amanah. Mungkin nggak tahu kalau di umur kalian yang mungkin sekarang udah punya pacaran atau bagaimana, kita tidak pernah tahu kan manusia itu ya, kalian perasaannya bagaimana karena bahasa itu kan terbatas. Kamu yang diomongkan mungkin tidak mewakili kamu secara keseluruhan. Kalau kamu sekarang umur 20 tahun misalnya, kenal baru 4 tahun, berarti kan 15 tahun yang silam kamu nggak tahu. Kamu kan 15 tahun umur Nazira nggak tahu, Iya. 15 tahun yang kenal umur Miftah nggak tahu, kita nggak pernah tahu. Yang ada sifat dari bayi sampai 15 kita nggak pernah tahu, apalagi nanti kita hidupnya masih berpuluh tahun. Jadi yang tadi penanya, kalau misalnya ada kesalahan, memaafkan, ya itu bagian dari menjaga. Janganlah kamu laki-laki perempuan, kamu misalnya tidak memaafkan, atau perempuan kamu ternyata berbuat salahnya seperti itu, tidak memaafkan 3 hari. Ya 3 hari kalau kalian sudah bertengkar atau apa, kalian harus dekat lagi, dan itu menjaga. Itu yang dimaksud dengan menjaga, itu betul-betul saling memaafkan dan kalian hidup selamanya. Oke, baik. Bagaimana terjawab? Baik, jawabannya sangat jelas sekali ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sama-sama. kasih ya. Oke, terima kasih banyak para penanya. Ya. Oke, akhirnya mungkin kita sampai di penghujung talk show ini. Sedih banget sih ya Sedih sebenarnya. banget. Tapi mungkin sebelum kita tutup ada pesan terakhir Pak gitu untuk kalian. Ya, saya yang paling utama saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama kalian mahasiswa acara ini dengan target 12 video, jadinya 10 video. Jadi kalian yang belajar dari sutradara, di content writernya, kemudian yang mendesain kanvanya, kameramen, dan semua pendukung ya, semua pendukung. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat, dan kalau kalian nanti kerja di bidang yang sama setelah kalian lulus, mulai jadi sutradara, desainer, dan lain sebagainya, semoga bermanfaat, kita akan libur, dan semoga UASnya berjalan lancar, kalian lulus, ilmunya bisa teramalkan, dan kalian hidup bahagia. Amin. Amin. Ya, ya, Pak. Yang terakhir pasti puncak sekali ya. Ya, oke. Bahagia, amin. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak Ya, sekali lagi. sama-sama. Terima kasih banyak juga teman-teman semua. Kita akan berjumpa lagi sebenarnya ya di video-video selanjutnya bareng Bapak juga. Ya. Cuman Selalu, mungkin selalu. ya, cuman mungkin nanti orang-orang di belakang layar juga apa namanya, hostnya akan berganti. Iya, gitu ya, berganti, Pak. topiknya berbeda juga. Iya. Gimana dong yang teman-teman? Kalau kangen pastinya nonton di YouTube aja. Iya. Iya, kecuali kalau mau mengulang. Begitu ya. Mengulang mata kuliah, mengulang maksudnya. Waduh. Aduh, bahaya ya. Bahaya. Oke, mungkin teman-teman semua sekian yang bisa kita paparkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terakhir kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Habis makan dulu wabarakatuh. dong. Oke, terakhir ya. Kira terakhir jargonnya ya. Oke. Apa tadi masih ingat? Masih ingat nggak? Ayo, apa kira-kira? Oke, nyeni dulu ya. Oke, nyeni bari, coba 1, 2, 3. Nyeni bari ngaji bareng Pade di dalam tajuk Dikti redaksi semantik.